Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Baik, pada pertemuan di minggu keempat ini ya, maaf di minggu kelima ya seharusnya, tetapi karena pada minggu lalu kita ada libur nasional gitu ya, sehingga untuk pertemuan hari ini masih membahas pada topik di minggu keempat gitu ya. Nah, adapun untuk materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, kita akan membahas topik baru ya, yaitu mengenai rangkaian dengan persamaan diferensial orde 2. Sebetulnya pembahasan dari materi ini secara konsepnya sama ya, sama dengan persamaan diferensial orde 1 ya, yang sebelumnya kita sudah pernah bahas, namun tentunya dalam menganalisisnya nantinya akan ada beberapa perbedaan ya, terutama pada bagian matematiknya ya, yang perlu Anda pahami nantinya. Oke, sebelum kita melanjutkan pada pembahasan materi kali ini, di layar Anda sudah ada tidak ya untuk materinya? Sudah, Pak. Suara saya cukup jelas terdengar? Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Nah, jadi terkait rangkaian dengan persamaan diferensial orde 2 ini, diharapkan nantinya tentunya Anda dapat menganalisis ya rangkaian-rangkaian dengan persamaan diferensial orde 2 ini. Nah, adapun materi yang akan kita bahas nantinya ya secara keseluruhan, diantaranya mulai dari pendahuluan, kemudian pembahasan atau konsep dari rangkaian persamaan diferensial seperti apa, kemudian mengenai perhitungannya ya, mengenai respon naturalnya, respon mantapnya, kemudian berbagai contoh variasi soal gitu, baik itu yang dirangkai secara paralel dan seri nantinya yang melibatkan komponen RLC ya, ataupun misalnya RL saja atau RC saja. Yang jelas nantinya karena di sini berkaitan dengan orde 2, maka jumlah penyimpan komponen penyimpan energinya ya ada 2 begitu. Oke. Nah, untuk pendahuluan dari materi ini ya, jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa pada materi sebelumnya ya, Anda sudah mempelajari yang namanya persamaan diferensial orde 1. Nah, sebetulnya untuk materi ini kurang lebih hampir sama ya, namun perbedaannya ini diakibatkan oleh adanya jumlah komponen penyimpan energi, yaitu dalam hal ini komponen C atau komponen L ya, yang ada di rangkaian, yang jumlahnya itu ada 2. Jadi bisa nantinya itu 2 buah L yang ada di rangkaian, atau 2 buah C yang ada di rangkaian, atau 1 L dan 1 C gitu. Yang jelas totalnya ada 2 buah rangkaian penyimpan energi, komponen ya, penyimpan energi dalam sebuah rangkaian. Nah, kemudian adapun pada pada materi sebelumnya Anda sudah mempelajari ya yang namanya persamaan diferensial orde 1 itu ada cara umumnya gitu ya untuk menjawabnya, dan ada juga cara singkatnya. Artinya cara singkat itu ketika dipenuhi aturan-aturannya terpenuhi, maka Anda bisa menggunakan cara singkat tersebut. Misalnya ketika tidak adanya sumber dependen misalnya ya, salah satu syaratnya itu kalau di menggunakan cara singkat gitu ya di pertemuan orde 1. Nah, kalau di pembahasan ini untuk cara singkat itu tidak ada di persamaan rangkaian diferensial orde 2. Jadi artinya Anda harus menggunakan cara biasa ya dan membuat persamaan diferensialnya begitu. Tidak ada misalnya mencari S-nya itu kalau untuk komponen L seperti apa, kemudian kalau komponennya C menggunakan rumus apa begitu.
Nah, untuk di sini tidak ada seperti itu. Nah, kemudian selain persamaan diferensial order 2, sebetulnya ya masih ada juga persamaan diferensial order 3 dan seterusnya begitu. Nah, intinya persamaan diferensial order ini yaitu berkaitan dengan banyaknya komponen penyimpan energi begitu ya yang terdapat pada rangkaian tersebut. Nah, namun untuk persamaan diferensial order 3 dan yang lebih tinggi lagi gitu, ini akan lebih baik dalam menganalisisnya jika menggunakan yang namanya transformasi Laplace. Nah, ini seharusnya transformasi Laplace ini nantinya Anda akan pelajari di dasar sistem kendali, kemudian di matematika teknik ya, dan mungkin ada di beberapa mata kuliah lainnya. Kalau tidak salah di sinyal dan sistem pun ya ada juga. Gitu. Artinya mata kuliah ini sebetulnya masih adanya keterkaitannya dengan beberapa mata kuliah yang lainnya, terutama yang berkaitan dengan kendali nantinya. Oke, mungkin itu untuk sedikit pendahuluan ya terkait materi persamaan diferensial order 2 ini ya. Nah, kemudian kita langsung saja pada contoh kasusnya saja ya kita akan coba bahas. Jadi misalnya di sini ada yang namanya sebuah rangkaian ya seperti ini, di mana rangkaian tersebut, nah ini perlu Anda pahami ketika Anda menganalisis berkaitan dengan persamaan diferensial, biasanya di dalam soal tersebut di dalam rangkaiannya ada yang menggunakan bentuk saklar ya, ada juga yang tidak menggunakan saklar. Nah, kalau yang tidak menggunakan saklar biasanya nanti diketahui misalnya salah satunya itu ini. Jadi suatu rangkaian pada kondisi T lebih besar dari 0. Nah, artinya rangkaian ini ya ataupun rangkaian lainnya nanti yang Anda analisis ya, ini diketahui kecenderungannya itu pada saat setelah perubahannya begitu. Jadi setelah saklarnya itu berubah, artinya dari menjadi T lebih besar dari 0, maka gambarnya seperti apa? Nah, ini diketahui. Sedangkan untuk yang T kurang dari 0-nya, itu biasanya diketahui dalam bentuk informasi. Misalnya saat T 0 min, itu diketahui nilai pada bagian apa, misalnya nilainya berapa, begitu. Nah, kemudian dari contoh soal ini ya, kita akan mempelajari terlebih dahulu ya sebelum pada tahap intinya ya berkaitan dengan membuat menganalisis persamaan ya dengan diferensial order 2 begitu ya. Kita harus dapat ya membuat bentuk persamaan umumnya dahulu gitu, persamaan diferensialnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Tentunya yang pertama ya kita cek dahulu ya, pertanyaannya ini mengarah ke mana. Misalnya ini mau mencari I2 begitu. Di mana I2 ini di sini kebetulan sudah digambarkan ini I1 itu loop, kemudian ini I2 juga loop begitu. Maka I2 ini sebetulnya merupakan nilai atau arus ya, arus yang mengalir pada komponen L1 Henry. Nah, maka kita buat persamaan umumnya dahulu ya. Nah, misalnya untuk persamaan pada loop 1 ini ya menjadi ya ini Vg ya. Vg sama dengan 8I ya, ditambah dengan, nah ini tegangan pada L itu kan rumusnya L dI per dt ya. Jadi 2 dikalikan dengan dI-nya itu I1 gitu ya, per dt ya. Nah ini. Kemudian ditambah dengan 4 dikali dengan I1 dikurangi I2. Karena ini I2 ini arah arusnya itu berlawanan dengan I1 gitu ya.
Nah, sehingga nantinya bentuk persamaan tersebut jika sudah disederhanakan akan menjadi seperti ini, gitu. Nah, ini persamaan yang pertama. Kemudian yang berikutnya, Anda buat kembali persamaan ya berdasarkan loop yang kedua. Nah, ini ya, untuk yang kedua ini ada sedikit kesalahan ya dalam penulisannya. Jadi seharusnya karena ini mengacu pada loop 2, berarti seharusnya 4 dikalikan dengan I2 ya, baru dikurangi I1. Bukan seperti ini. Ya, bukan I1 kurangi I2, tetapi I2 kurangi I1. Kemudian ditambah dengan tegangan pada induktansi 1 Henry ini. Jadi plus 1 DI ya, DI2 per DT gitu. Nah, maka nantinya jika sudah disederhanakan persamaan tersebut, nah ini harusnya 4I2 ya, ini plus 4I2 dikurangi 4 I1 ya. Ini jadi persamaan yang kedua. Nah, karena di sini dari pertanyaan ini mengacu pada pertanyaan itu kan mau mencari I2. Nah, maka kita rubah persamaan dari dua persamaan ini ya, salah satu persamaannya kita rubah. Kita usahakan ya agar bentuk persamaan I1 nantinya itu I1-nya itu dalam bentuk I2. Nah, artinya apa? Misalkan nih, kalau saya memilih pada bagian persamaan 2 ini ya, persamaan 2 ini nah ini ada persamaan 2 ini kita rubah menjadi I1 itu berapa dari I2 begitu, konsepnya seperti itu. Nah, maka nantinya akan menjadi persamaannya itu ini. Jadi ini pindah ruas kan yang min 4I1 ini pindah ruas ya. Jadi ini sama dengan jadi DI1 per DT plus maaf ini DI2 ya seharusnya DI2 per DT plus 4I2 dikurangi 4I1 sama dengan 0. Nah, min 4I1-nya ini pindah ruas ke kanan, kemudian dibagi dengan 4. Sehingga nantinya persamaannya menjadi seperti ini. Jadi 1/4 DI2 per DT plus
I2. Nah, ini sudah betul ya. Jadi persamaan 2 ini kalau disederhanakan agar menjadi bentuknya itu I1 sama dengan berapa I2 gitu, maka menjadi seperti ini. Nah, dengan persamaan kedua ini sudah menjadi seperti ini, ya, maka selanjutnya Anda bisa mensubstitusikan persamaan 2 tersebut ke persamaan 1 yang ini. Ya. Jadi yang berkaitan dengan I1 ini DI per DT-nya, DI1-nya ini diganti dengan persamaan yang ada di sini. Ya. Begitu juga yang berikutnya, yang 12 I1. I1-nya ini dirubah dengan persamaan yang kedua tadi. Maka nantinya, nah ini penulisannya menjadi seperti ini. Untuk menyederhanakan, ya, Anda kalikan saja dengan 2. Maka hasil akhirnya menjadi seperti ini. Nah, karena di sini persamaannya, ya, persamaan diferensialnya itu ini sama dengan ada nilainya, ya. Jadi 2 VG, tinggal tergantung VG-nya itu berapa nanti nilainya, ya. Intinya di sini ada nilainya saja, ya. Maka ini menunjukkan bahwa persamaan diferensial tersebut ini bersifat tidak homogen. Nah, kalau tidak homogen nantinya kita tahu ya bahwa kalau persamaan diferensial itu tidak homogen, artinya ini bersifat komplit ya. Kalau komplit berarti persamaan tersebut terdiri dari natural dan force ya atau mantap begitu. Nah, untuk penyederhanaan ya pada persamaan ini caranya bagaimana? Ya, kenapa misalnya pada persamaan ini dikalikan dengan 2 begitu. Nah, alasannya dikalikan 2 ini sebetulnya karena di sini persamaan diferensial orde 2, maka akan ada turunan ya diferensial ya yang sifatnya seperti ini. Pangkat 2 nantinya. Jadi turunannya diturunkan lagi gitu. Nah, turunan orde 2 ini. Nah, agar persamaan diferensial orde 2-nya itu bentuknya seperti ini, maka tentunya kita kalikan dengan 2. Karena di sini kan 2 ya, 2 dikalikan seperempat, ini baru setengah. Maka kalau saya kalikan dengan 2, tadi setengah tadi dikalikan dengan 2 menjadi 1. Nah ini. Intinya agar ininya 1, dan nanti sisanya ya variabel yang lainnya akan mengikuti begitu. Tujuannya nantinya berkaitan dengan proses yang berikutnya, mau mencari respon natural, respon mantap, dan seterusnya begitu. Oke, silakan jika ada pertanyaan sebelum saya melanjutkan pada pembahasan berikutnya. Oke, jadi di dalam rangkaian dengan persamaan diferensial orde 2 ini, yang perlu Anda pahami, yang pertama ini, ya tentunya bagaimana cara membuat persamaannya. Itu yang paling penting ya, langkah pertama. Karena Anda tidak bisa menggunakan cara singkat, ya, seperti pada persamaan diferensial orde 1. Nah, ini sebetulnya sudah dijelaskan trik ininya, hanya tinggal nantinya Anda mau mencoba ya mengikuti seperti ini atau tidak begitu. Oke, ada pertanyaan tidak? Masih cukup paham untuk proses perhitungannya? Silakan. Beberapa bagian masih ada kesalahan penulisan ya.
Oke, bagaimana? Masih bisa mengikuti semuanya? Bisa, Pak. Oke. Nah, ini untuk yang berikutnya, ini sebetulnya lebih kepada konsepnya saja ya. Tahapan-tahapannya seperti apa untuk menganalisis bentuk dari persamaan diferensial orde 2. Nah, ini kalau tadi bentuk soalnya kan ini ya, seperti ini ya. Jadi ada R, kemudian L-nya diserikan, kemudian di sini ada L lagi yang diparalelkan dengan R. Nah, kalau di sini L diparalelkan dengan L yang diserikan dengan R gitu. Nah, di sini caranya sama ya pada dasarnya. Jadi mau itu misalnya Anda gunakan metode arus loop ya. Jadi untuk membuat penyederhanaannya sebetulnya ini masih berkaitan dengan analisis pada rangkaian listrik satu ya, ataupun di dasar analisis rangkaian kalau sekarang ya. Di dasar analisis rangkaian, Anda sudah mempelajari yang namanya metode penyelesaian rangkaian. Mana bisa menggunakan metode arus cabang, kemudian metode arus loop, ataupun metode tegangan titik ya. Jadi konsepnya ini metode penyelesaian rangkaian itu bisa digunakan. Nah, hanya dalam penulisannya ya, ini tetap dalam bentuk sifat dari komponen penyimpan energi. Misalnya kalau untuk komponen L yang ada di rangkaian berarti gunakan sifat tegangannya ya. Tegangannya itu kan rumusnya L dI per dt gitu ya. Kalau ada C berarti untuk menyatakan nilai arus yang mengalir pada kapasitor yaitu C dV per dt begitu. Nah, jika Anda sudah terbiasa ya untuk menganalisis pada rangkaian seperti ini, sebetulnya Anda bisa langsung menentukan untuk rangkaian misalnya modelnya seperti ini akan mudah misalnya menggunakan metode arus loop. Kemudian untuk yang berbeda lagi mungkin nanti menggunakan tegangan titik dan sebagainya begitu. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini kalau kita perhatikan di sini ini menggunakan metode arus loop. Jadi ada I1 dan I2 yang dibuatkan loopnya. Kemudian Anda buat kembali ini persamaannya itu untuk masing-masing loop itu seperti apa. Misalnya di sini VG ya, untuk loop 1. Jadi VG sama dengan 2 ya, 2 I1 ditambah dengan, nah ini kan rumusnya itu LDI per dt ya. Jadi untuk menyatakan nilai tegangannya ya, LDI per dt, DI-nya itu sebetulnya ini terdiri dari DI1 ya dikurangi dengan I2. Sehingga Anda bisa memecah menjadi seperti ini penulisannya. Ya. Nah, kemudian untuk yang loop yang kedua, kita bisa membuatnya seperti ini, ya, arah loopnya. Kemudian kita tuliskan persamaannya, misalnya dimulai dari bagian ini, yang tengah misalnya. Karena ini berdasarkan loop I2, maka untuk yang I2 ini yang positif, gitu ya. Nah, ini DI 2 per dt dikurangi DI 1 per dt, gitu. Jadi kebalikan dari loop yang pertama tadi ini ya, bertukar.
Nah, kemudian plus 3 I2 ditambah dengan 1 DI2 per DT. Gitu. Nah, maka nantinya jika Anda sederhanakan dari persamaan ini, ya, Anda bisa menyederhanakannya menjadi bentuknya itu seperti ini. Ya. Jadi DI1 per DT itu sama dengan 2 DI2 per DT plus 3 I2. Nah, tujuannya di sini, kenapa dibuat persamaan duanya menjadi seperti ini? Karena berkaitan dengan ingin menghitung I2. Ya. Sehingga salah satu persamaannya ya, dibuat menjadi I1 itu berapa I2 gitu. Nah, ini kan I1 ya. Walaupun dalam bentuk masih dalam bentuk turunan gitu ya, diferensial. Jadi I1 ini berapa I2 gitu. Nah, di sini pada persamaan 1 ya, ini coba dibuat menjadi turunan gitu ya. Jadi kalau tadi kan dikalikan ya, ini dikalikan, kalau ini coba didiferensialkan ya. Ketika didiferensialkan ini terhadap T, maka bentuk persamaannya akan menjadi seperti ini. Ya, jadi sama dengan 2I. Artinya ini mengandung turunan ya, semua ya, dari persamaan 1 ini. Dan nantinya akibatnya itu, Anda bisa nantinya itu mensubstitusikan. Ya. Anda substitusikan persamaan ini. Nah, ini jadi DI I1 per DT-nya, Anda bisa merubah gunakan ini. Nah, ini juga yang D kuadratnya ya, I1. Nah, ini. Anda tinggal masukkan saja ini. Ya. Nah, maka nantinya persamaannya akan menjadi seperti ini. Karena di sini diketahui sama dengan dan ada nilainya, maka persamaan tersebut ya bersifat tidak homogen. Nah, nanti tinggal VG-nya itu berapa nilainya begitu. Misalnya kalau di sini diketahui VG-nya berupa eksponensial ya, maka nanti ganti begitu eksponensialnya. Jadi tergantung dari nilai VG-nya ini berapa begitu. Kemudian biasanya di dalam soal seperti ini akan diketahui nilai yang lainnya ya, baik itu misalnya dari sumbernya diketahui nilainya ataupun dari syarat mula ya atau kondisi akhirnya. Misalnya di sini diketahui I1 itu 0 plus ya, I1 0 plus sama dengan 6 ampere. Nah, artinya di sini diketahui ya nilai I1 ini ya pada saat T-nya lebih besar dari 0. Itu nilainya itu 6 ampere. Dan untuk I2-nya saat T lebih besar dari 0, ini menunjukkan nilainya sebesar 2 ampere. Nah, maka nanti Anda bisa gunakan nilai-nilai seperti ini ya untuk mengetahui nilai-nilai yang lainnya gitu. Nah, misalnya di sini ini digunakan dari VG itu sama dengan 2I1 ya.
ini diperoleh dari apa? Nah, ini bisa diganti nantinya ya. Misalnya dari persamaan ini, karena di sini diketahui I1-nya itu nilainya 6 ampere, maka Anda bisa menggantikannya gitu. Begitu juga untuk yang 3I2-nya. Nah, nanti kalau ini sudah diketahui nilainya, maka kita bisa memperoleh turunannya DI 2 ya per dt ini pada saat T lebih besar dari 0 itu berapa nilainya gitu. Nah, itu seperti itu ya dari dua contoh persamaan rangkaian tersebut ya dalam membuat persamaan diferensialnya ya. Mudah-mudahan Anda cukup jelas ya memahami bagaimana cara memperoleh persamaan diferensial orde 2 tersebut gitu ya. Tetap hati-hati dalam mempelajari dari materi yang ada di sini ya. Mungkin ada salah ketik gitu sehingga ada kesalahan ya yang terjadi. Jadi Anda jangan hanya membacanya saja, tapi betul-betul memahami setiap langkah-langkah pengerjaannya itu ini diperoleh dari mana. Ya. Oke, masih cukup jelas ya sampai dengan mencari persamaan diferensial tadi. Nah, kalau sudah Anda memahami bagaimana memperoleh bentuk persamaan diferensial orde 2 tadi ya. Selanjutnya kita akan fokus ke intinya ya berkaitan dengan persamaan diferensial orde 2 ini. Kalau tadi Anda baru membuat atau mencari persamaan umumnya itu seperti apa. Nah, ini untuk kali ini kita akan membahas bagaimana sebetulnya alur pengerjaan dari persamaan diferensial orde 2 ini, yang sebetulnya hampir mirip dengan persamaan diferensial orde 1. Namun karena jumlah komponennya ini bertambah, ya penyimpan energinya, maka nantinya pada bagian naturalnya pun akan ada perbedaannya juga, gitu ya, menentukannya. Baik itu di natural maupun di respon mantapnya. Oke, nah kalau tadi Anda sudah memperoleh ya bentuk persamaan itu diperolehnya seperti apa, nah kita di sini asumsikannya ya bahwa persamaan umumnya itu nantinya itu menjadi seperti ini ya. Jadi sesuai dengan namanya orde 2 begitu, maka diferensialnya pun ya ini orde 2 pangkat 2 begitu ya. D kuadrat X per dt kuadrat begitu. Nanti kalau ada orde 3 ya nanti bentuknya pangkat 3, tapi lebih mudah menggunakan Laplace. Nah, di sini dari bentuk persamaan ini Anda sudah tahu ya, ada istilah homogen dan tidak homogen. Kalau sifatnya itu homogen, maka ini sama dengannya itu nilainya akan 0. Tetapi kalau tidak homogen, berarti di sini ada nilai gitu ya. Tuh. Nah, kemudian kalau sifatnya itu tidak homogen, artinya persamaan diferensial tersebut ini terdiri dari respon natural dan respon mantap atau force respon gitu ya. Atau kalau kita nyatakan nantinya itu nilai akhirnya itu terdiri dari ini, bahwa X itu sama dengan Xn ya, jadi X natural ditambah dengan XF. X-nya ini nanti diganti saja.
tergantung yang Anda mau cari itu apakah nilai tegangan atau nilai arus. Kalau arus berarti di sini diganti X ini dengan I. Kalau tegangan ya berarti jadi V, jadi Vn plus Vf begitu. Ya. Nah, yang berikutnya, bagaimana caranya? Misalkan tadi diketahui ya tidak homogen, artinya persamaan diferensial orde 2 ini terdiri dari respon natural dan respon mantap. Nah, berarti Anda harus mencari kedua respon tersebut. Anda memulainya tentunya dari menentukan respon natural terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan respon natural tersebut, Anda bisa memanfaatkan persamaan yang sudah diperoleh tadi. Jadi kalau misalnya tadi Anda sudah memahami misalkan sampai dengan bentuk persamaan seperti sederhananya menjadi seperti ini begitu ya, maka Anda bisa memanfaatkan persamaan tersebut gitu. Nah, nantinya tinggal yang nilai akhirnya itu tidak homogennya ya yang ininya ini dijadikan homogen, jadi disama dengankan dengan 0 ya, jadi sama dengan 0 gini. Jadi kalau di respon natural persamaan umumnya ini ada ya digunakan, tetapi yang tadinya tidak homogen dijadikan homogen, jadi disama dengankan 0. Nah, setelah seperti itu, kita ingat kembali ini bahwa yang namanya respon natural itu kan berkaitan dengan bentuk eksponensial. Ya. Jadi mau sumbernya itu DC, mau sumbernya itu AC, ataupun eksponensial, ya, maka ya bentuk dari natural ini berupa eksponensial. Gitu. Nah, sehingga nantinya Anda bisa memisalkan nilainya itu dengan AE pangkat ST, begitu ya, XN-nya ini. Nah, kalau XN-nya itu kita misalkan dengan AE pangkat ST, maka kalau XN-nya ini diferensialkan, ya berarti ininya pun akan diturunkan juga. Ya, AE pangkat ST ini menjadi ya S dikalikan dengan A dikalikan dengan E pangkat ST. Ya. Kalau diturunkannya 2 kali, ya berarti nanti ada S-nya S kuadrat, begitu ya. S kuadrat dikalikan dengan A, dikalikan dengan E pangkat ST. Anda ingat kembali di materi di materi matematik ya. Silakan. Untuk turunan pada bilangan eksponensial itu seperti apa. Nah, kemudian sedangkan untuk respon mantap ya, caranya bagaimana? Ya, Anda tetap gunakan persamaan yang tadi ini. Ya. Anda ganti yang berkaitan dengan XN-nya itu diganti dengan XF. Gitu. Kalau tadi dari persamaan ini, Anda ganti untuk natural itu menjadi XN, kalau di respon mantap ya diganti jadi XF. Nah, hanya kalau tadi di respon mantap, di respon natural itu dirubah menjadi homogen, kalau di respon mantap tidak perlu dirubah menjadi homogen. Jadi dimanfaatkan nilai yang ada di sini. Ya. Nah, itu konsep dasarnya gitu ya. Baik itu untuk respon natural maupun respon mantap, cara mencarinya bisa memanfaatkan dari persamaan diferensial yang sudah dibuat. Ya. Nah, yang berikutnya, ya. Nah, karena di dalam persamaan diferensial orde 2 ini terdapat 2 elemen penyimpan energi, ya, maka nantinya di dalam respon naturalnya pun, ya,
akan ada dua syarat mula begitu ya. Kalau di orde 1 Anda cukup mencari satu syarat mula gitu ya, membuat satu syarat mula. Nah, kalau di diferensial orde 2 ya ada dua syarat mula gitu. Nah, kenapa seperti itu ya? Kenapa dikaitkan dengan dua elemen penyimpanan energi? Nah, kita lihat saja dulu di sini. Mulai dari respon natural ya. Bagaimana sebetulnya bentuk dari respon natural tadi? Nah, kalau kita ambil bentuk umumnya tadi ya, seperti ini, kemudian dijadikan homogen, jadi sama dengan 0, maka kalau kita kaitkan Xn tadi dengan A kali E pangkat ST, maka kita bisa merubah bentuk persamaan dua ini ya, menjadi bentuk seperti ini ya. Jadi yang ini pangkat diturunkan 2 kali maka menjadi ini S kuadrat A E pangkat ST dan seterusnya begitu ya. Nah, karena di sini selalu ada A E pangkat ST begitu ya. Maka kita coret saja A, E pangkat ST-nya, kita ambil yang bagian ininya saja. S kuadrat tambah A1-nya gitu ya, S kali S ditambah dengan A0-nya sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, sebetulnya ini sama seperti Anda belajar di matematik begitu ya. Bagaimana sih kalau Anda ingin mengetahui nilai dari S ya. Nilai S tersebut ya yang berkaitan dengan kurva tentunya ya. Kalau kurva itu kan ini bentuknya seperti ini persamaannya. Maka ada yang namanya rumus ABC begitu ya. Kalau Anda gunakan rumus ABC, rumusnya itu kan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A begitu ya. Mudah-mudahan masih Anda ingat. Nah, ini juga sama. Anda bisa manfaatkan ini jadi sebagai nilai A-nya, ini B-nya, dan ini C-nya. Untuk nilai A-nya, nilainya akan 1. Nilai B-nya di sini menjadi A1, dan C-nya yaitu A0. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam bentuk rumus ABC tadi, menjadi seperti ini. Nah, nantinya Anda akan memperoleh nilai S1 itu berapa dan S2 itu berapa nilainya. Nah, artinya dari bentuk natural ini nantinya akan ada dua ya, dua nilai. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Jadi untuk natural ini. Jadi Xn itu sama dengan A1 kali E S1 E pangkat S1T ya, ditambah A2 kali E pangkat S2T begitu ya. Nah, maka untuk S1 dan S2-nya ini sudah diketahui nantinya dengan menggunakan rumus ABC ini ya. Nah, namun untuk mencari A1 dan A2, nah ini nantinya Anda memerlukan syarat mula ya untuk dapat menjawab atau mencari nilai A1 dan A2 ini begitu. Nah, kemudian jika kita kaitkan dengan bentuk atau penggunaan dari rumus ABC ini ya, maka tentunya di dalam rumus ABC ini kan untuk bagian akar ini ya, ini kan disebut dengan nilai D ya sebetulnya. Jadi D ini sama dengan akar dari B kuadrat min 4AC begitu ya. Nah, D ini bisa jadi nantinya itu nilainya bisa positif ya, jadi akarnya akar positif, atau menghasilkan akar yang nilainya itu 0 ya, atau bisa juga menghasilkan nilai akar yang negatif.
Jadi ada 3 kemungkinan ya. Sama seperti saat Anda belajar matematik kan, D itu bisa sama dengan 0, bisa lebih dari 0, bisa kurang dari 0. Nah, untuk ketiga jenis tersebut ya, nantinya akan menghasilkan nilai yang berbeda-beda karakternya terhadap nilai natural tersebut ya. Nah, misalnya kalau D-nya itu lebih besar dari 0, artinya di sini kan ini lebih dari 0 ya. Misalnya saja 1 lah. Akar dari 1 berarti kan di sini akan ada nilainya ya. Misalnya jadi 1. Jadi kalau Anda kurangi ini min A1 ditambah misalnya mencari S1 ya. S1 itu berarti min A1 plus tadi akar dari 1 ya dibagi 2 dan S2-nya berarti kan min A1 dikurangi begitu kan akar 1 gitu per 2 gitu. Nah, maka nantinya S1 dan S2 ini akan memiliki nilai yang berbeda gitu. Nah, ini yang dinamakan dengan kondisinya itu nantinya itu overdamp ya. Kalau di dalam sinyal ini ya, bentuk sinyalnya nanti overdamp. Nah, sedangkan kalau nilai D-nya itu 0, jadi kalau D-nya itu 0 di sini, maka ya di sini mau plus min berapapun juga ya, plus min ya, di sini kalau hasil akarnya 0 ya pasti jadinya 0. Artinya S1 dan S2 ini nilainya akan selalu sama ya. Maka bentuk umumnya menjadi seperti ini. Karena sama, jadi yang satu ditambahkan dengan T begitu. Ya. Nah, ini yang dinamakan dengan kondisinya itu bersifat critical damp. Ya. Nah, sedangkan untuk yang ketiga, ketika D-nya itu kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, artinya ini pada bagian akarnya ini, Anda bagaimana caranya menghitung akar negatif 4 misalnya. Tentunya kalau akar yang nilainya negatif, ini akan menghasilkan nilai bilangan kompleks gitu ya. Nah, sehingga nantinya karena tadi bilangan kompleks, maka akan menghasilkan S1 dan S2-nya itu ya seperti ini. Nah, ini bilangan kompleksnya. Gitu. Ini min A-nya itu karena ini ya. Ini bagian realnya dan ini plus minusnya karena bilangan kompleksnya tadi. Nah, ini plus atau min, ini J. Nah, jadi itu 3 kemungkinannya ya. Nah, untuk saat kondisi D kurang dari 0 ini dinyatakannya pada kondisi underdamped. Oke, ada pertanyaan tidak? Silakan. Nah, istilah tadi itu, nah ini, seperti ini. Anda pasti sudah mempelajari ya, di mata kuliah yang lainnya, mengenai istilah underdamped, critical damp, overdamp. Jadi kalau tadi, kalau underdamped ya, kalau kondisinya D-nya lebih besar dari 0, tadi overdamp ya. Overdamp itu berarti yang ini ya, overdamp. Kemudian ini yang underdamp yang tadi menghasilkan nilainya itu
ada bilangan kompleksnya, ya. Dan kalau critical dam, nah yang ini. Kira-kira yang paling baik itu, kalau Anda mempunyai sistem, yang baik itu yang mana ya? Apakah overdam, ataukah critical dam, atau underdam? Oke, silakan. Ada yang bisa menjawab? Semuanya masih mengikuti kuliah saya? Masih, Pak. Oke. Masih Pak, masih Pak. Masih, Pak. Silakan, ada yang mau coba menjawab terkait tadi istilah underdam, critical dam, dan overdam. Kira-kira sistem yang baik itu yang karakteristiknya yang mana? Tidak ada yang bisa menjawab? Ada yang sudah pernah melihat bagan seperti ini di mata kuliah yang lain? Ini mayoritas. Kalau nggak salah Pak, Ya, bagaimana? kalau nggak salah underdam itu sistem teredam kurang Pak. Kalau yang critical dam itu yang kritis. Terus yang overnya tuh yang ini Pak, yang teredam lebih gitu. Mohon maaf, nggak salah Pak. Setahu saya gitu Pak. Oke. Gini. Baik, ada yang lainnya? Silakan. Oke, ketika Anda mempelajari sebuah sistem, ya, ketika Anda mempelajari yang namanya sistem, Anda harus memahami bagaimana sistem ini dapat bekerja, ya. Nah, bagaimana agar sistem tersebut dapat baik bekerja, begitu kan? Nah, ketika Anda menganalisisnya, ya, akan ada karakteristik dari sistem tersebut. Kalau misalnya Anda mendesain sebuah sistem, misalnya, mau itu berupa instrumentasi atau berkaitan dengan sistem kendali ataupun yang lainnya, begitu ya. Ini akan ada proses analisis ya yang menentukan nantinya itu apakah sistem yang Anda buat itu nantinya bersifat underdam ataukah critical dam atau overdam. Nah, untuk dapat memahami berkaitan dengan istilah tadi, sebetulnya Anda cukup melihat dari gambarnya saja. Di sini kan berupa kartesian ya, hubungan antara ini nilai X terhadap waktu. X-nya ini bisa Anda ganti. Bisa berupa tegangan, bisa berupa arus, ataupun yang lainnya. Ya. Nah, terutama karena kita berkaitan dengan analisis yang dilakukan di sini kan berkaitan dengan arus dengan tegangan, ya Anda tinggal ganti nih.
pada bagian ini dengan arus atau tegangan gitu. Nah, kalau di sini Anda rubah dengan arus dengan tegangan, kemudian yang terbayang oleh Anda apa? Ketika arus atau tegangan ini kita kaitkan terhadap waktu. Nah, ini sebagai bayangan dari sistem yang Anda nantinya itu akan buat. Misalnya Anda mau membuat robotik nih, oh ternyata kondisinya itu critical dam gitu, atau over dam, atau under dam. Maka tentunya yang perlu Anda ketahui yang pertama itu, ketika Anda sudah mengetahui ini under dam, critical dam, atau over dam, mana yang paling baik, begitu kan? Jadi ketika Anda menganalisis itu bukan hanya Anda tahu, oh ini menghitungnya seperti ini, begitu ya. Sama seperti tadi saya sudah menjelaskan kepada Anda ya, tahapan dari mencari persamaan diferensial orde 2 itu seperti tadi ya, Anda buat menggunakan metode penyelesaian masalahnya seperti apa mau loop atau tegangan titik begitu ya. Yang jelas Anda buat persamaan diferensialnya yang sederhananya bagaimana. Kemudian nanti Anda cari apakah homogen atau tidak homogen. Kemudian kalau tidak homogen berarti Anda harus mencari naturalnya berapa, force-nya berapa. Ketika mencari natural, maka nanti ada 3 kondisi, under dam, critical dam, dan over dam. Nah, jangan sampai Anda hanya tahu sebatas hitungannya saja, tetapi dalam pemanfaatannya Anda tidak tahu fungsi dari istilah under dam, critical dam, dan over dam ini seperti apa. Lebih baik Anda tidak tahu terlebih dahulu untuk hitungannya, ya, tetapi Anda memahami proses tujuan dari Anda belajar materi ini itu untuk apa? Nah, yaitu untuk menganalisis seperti ini sebetulnya. Pada awal perkuliahan saya sudah menjelaskan pada Anda dengan memberikan asumsinya, misalnya bagaimana sih kalau Anda menonton ini ya, kalau tidak salah ya, ketika Anda baru menggunakan televisi misalnya. Ketika Anda menggunakan televisi, menyalakan gitu ya, menyalakan televisi, biasanya kan suara lebih dahulu misalnya dibandingkan layarnya begitu ya. Nah, atau tidak langsung gitu. Ketika Anda menggunakan televisi itu tidak langsung Anda bisa langsung melihat gitu kan. Ada jeda dahulu dari mulai Anda mengaktifkan kemudian ada jedanya gitu. Nah, ini berkaitan dengan apa? Yaitu berkaitan dengan ini. Apakah sistemnya ini under dam, critical dam, atau over dam? Nah, ketika kondisinya itu over dam sekali, artinya di sini over dam itu berarti menjadi lambat nih. Kalau over dam ini berarti asumsinya yang harusnya. Nah, ini kondisi yang dinamakan dengan kondisi stabil. Jadi yang ketika Anda membuat sebuah sistem, yang Anda kejar itu ketika sistem tersebut berada pada kondisi ini. Ya, yang garisnya lurus. Nah, agar bisa menjadi kondisi lurus ini, tentunya tidak akan langsung ya menjadi langsung high gitu ya. Kalau di digital kan seperti itu high low. Kalau di analog kan dia ada prosesnya dahulu gitu kan. Ada transiennya begitu. Nah, ini yang dinamakan kenapa natural itu transien gitu ya. Ini untuk Anda bisa mendesain sebuah sistem yang nantinya sistem tersebut bersifat kritikal. Ini yang idealnya ini. Artinya prosesnya itu bisa secepat mungkin ya menuju kondisi stabil transiennya ini. Ketika sudah menuju kondisi stabil ini ya dia akan konstan.
Beda dengan overdamp. Kalau overdamp, dia akan menuju kondisinya stabil di sini. Tetapi untuk menuju proses stabil tadi, ini memerlukan waktunya lebih lama. Dia perlahan-lahan ini. Jadi apa ya istilahnya biar lambat asal selamat gitulah. Kalau kita asumsikan di sinyal ini. Nah ini jadi lambat gitu ya menuju kestabilannya, tapi sudah stabil ya sudah aman gitu. Tapi ya prosesnya lama. Sedangkan untuk yang underdamp ini loh dia akan cepat ya transiennya itu responnya cepat. Tetapi pada kondisi awalnya dia akan melebihi dulu. Jadi terjadi overshoot-nya lebih dari yang stabil. Nanti begitu itu akan turun lagi sehingga menghasilkan yang namanya ini dinamakan dengan osilasi. Jadi menghasilkan gelombang yang nantinya semakin kecil baru terjadi kondisi stabil. Nah, dari ketiga kondisi ini sebetulnya kalau Anda mau membuat sistem ya Anda membuat sistem yang sifatnya itu critical damp. Respon dari transiennya itu cepat gitu ya menuju ke stabil, dan ketika sudah stabil ya tetap pada kondisi stabil. Jangan seperti underdamp, dia seolah-olah cepat kemudian ternyata melebihi. Setelah melebihi nanti turun lagi, naik lagi, dan perlahan-lahan begitu baru menuju ke arah stabil. Nah, ini seperti ini. Oke, mudah-mudahan Anda sudah cukup jelas ya. Jadi itu kaitan antara persamaan diferensial orde 2 ini maupun persamaan diferensial yang lainnya ya. Ini sebetulnya berkaitan dengan dasar dari sistem kendali yang Anda pelajari ya. Ketika Anda mau merancang, Anda harus bisa merancang nantinya itu sistem yang tadi sifatnya critical damp. Artinya kalau kita kembali ke bentuk persamaannya ya, ini diharapkan yang persamaannya itu menghasilkan D sama dengan 0 nantinya agar critical damp. Oke, ada pertanyaan tidak? Silakan. Mudah-mudahan saya menjelaskan muter sana muter sini Anda paham inti dari materi ini ya. Kalau untuk rumus-rumus matematiknya silakan Anda kalau tidak tidak bisa langsung hafal gitu ya. Anda bisa pelajari kembali dari materi yang saya sudah kirimkan. Tetapi paling tidak Anda memahami ya fungsi dari persamaan diferensial ini terhadap sistem yang Anda nanti analisis itu seperti apa ya fungsinya. Jangan sampai Anda hanya bisa menghitung tetapi tidak tahu manfaat dari Anda mempelajari ini untuk apa gitu. Begitu juga untuk mata kuliah yang lainnya ya. Jadi sebelum Anda mempelajari mata kuliah atau materinya, Anda harus tahu dulu nih fungsi Anda mempelajari ini tuh untuk apa nantinya ketika sudah bisa nantinya. Ya. Baru Anda akan ada ketertarikan terhadap mata kuliah tersebut. Oke, silakan. Ada pertanyaan tidak? Ini tidak ada yang bertanya itu apakah sudah cukup jelas atau saking bingung atau bagaimana? Dari Atau saya mungkin cukup, Pak.
Oke. Mudah-mudahan untuk yang lainnya sudah cukup jelas ya. Nah, untuk yang pembahasan berikutnya, ini sebetulnya dari contoh soal ini ya. Oke, sudah ada ya di layar Anda mungkin untuk yang PDF-nya lagi ya. Saya Ya, tampilkan Pak. di contoh soal ini. Intinya kenapa di soal ini R-nya di set berbeda-beda, ini sebetulnya untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana cara menganalisis ya berkaitan dengan tadi 3 kondisi tadi ya, terutama untuk naturalnya. Saat kondisi overdam, critical dam, dan underdam. Nah, ini bisa terlihat nantinya ketika R-nya 6 ohm, R-nya 5 ohm, dan R-nya 1 ohm gitu. Jadi di sini ada persamaannya dahulu yang dibuat ya, dibuat. Nah, ini bisa dari HKA gitu ya. HKT tadi yang saya sudah jelaskan ya sebelumnya. Anda bebas mau menggunakan metode penyelesaian rangkaiannya berupa apa metode arus loop ataupun yang lainnya. Nah, jadi kalau di sini menggunakan HKA ya, menjadi seperti ini, kemudian HKT ya juga seperti ini. Nah, nanti dari dua persamaan ini Anda sederhanakan akan diperoleh bentuk persamaan umumnya itu menjadi seperti ini. Nah, karena di sini R-nya yang dirubah-rubah, tetapi bentuk rangkaian itu tetap, ya, maka kita bentuk persamaannya dibuat dalam bentuk umumnya saja dahulu, begitu. Jadi bentuk umumnya ya seperti ini. Nanti tinggal R-nya saja diganti. Untuk kondisi R-nya sama dengan 6, maka tinggal diganti ini dengan 6 R-nya. Nanti baru perhitungannya. Ya. Nah, dari persamaan ini terlihat bahwa pada bagian ini, ya, ini sama dengan di sini nilai. Ada nilai, maka ini menunjukkan bahwa persamaan tersebut bersifat tidak homogen. Ya. Kalau tidak homogen, berarti terdiri dari natural, ini ya, respon natural dan respon force. Ya. Nah, untuk mencari naturalnya, maka ya ini. Tadi kalau R-nya dimasukkan, ini 6, berarti ini jadi 7 ya. Kemudian di sini 6 ditambah 4 jadi 10 ya, 10 dibagi dengan 4, jadi 2,5 gitu. Nah, ini juga ini kelihatannya ada kesalahan proses perhitungannya ya. Nanti Anda cek kembali karena di sini menghasilkan nilai V-nya menjadi 10 ya, 10 Vn. Padahal di sini kali 1/4 begitu ya. Ininya ada 1/4 dikali tadi 6 tambah 4 ini 10 dikali 1/4 berarti harusnya 2,5. Jadi Anda cek kembali nanti ini persamaannya apakah sudah benar atau tidak. Nah, intinya kalau tadi R-nya sudah diinputkan nanti menjadi seperti ini. Maka kalau sudah seperti ini kita bisa mengganti ini dengan bentuk seperti ini. Ini jadi sebagai S kuadratnya, ini jadi 7S ditambah 10 jadi sama dengan 0. Maka ya ini Anda bisa menggunakan perhitungan seperti ini ya, kalau pas nilainya. Atau kalau Anda bingung menentukan nilainya seperti ini, bisa gunakan rumus ABC tadi. Nah, karena nilainya itu di sini negatif ya, S-nya ini 1, min 2, dan min 5 ya, ini kan nilainya berbeda ya. Maka ini dinamakan dengan overdam gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang
eh, R-nya itu sama dengan 5, nantinya ini akan menghasilkan nilainya itu min 3 ya, sama ini S1 dan S2-nya. Maka ini menjadi critical dam. Bentuk umumnya menjadi seperti ini nantinya penulisannya. Sedangkan untuk R-nya itu sama dengan 1 ya, nantinya akan menghasilkan bentuk ada bilangan kompleksnya ya, seperti ini. Maka nantinya menjadi underdam. Oke, mungkin seperti itu ya untuk pembahasan dari persamaan diferensial orde 2 ini ya. Silakan Anda pelajari kembali untuk materinya ya, jika ada yang kurang paham. Kemudian saya berikan tugas pada Anda ini untuk membuat rangkuman ya sampai dengan pembahasan yang tadi. Oke. Jadi Anda buat rangkuman, kemudian nanti rangkuman tersebut Anda upload, nanti saya akan bukakan untuk link ininya ya, link pengumpulan tugasnya ya. Dengan batas pengumpulannya sampai dengan pukul 6 sore nanti ya. Jadi Anda silakan buat rangkuman ya. Nanti fungsi dari rangkuman tersebut ya tentunya untuk Anda juga ya. Kalau tidak seperti itu rasanya Anda nanti tidak akan betul-betul mempelajari gitu ya. Silakan Anda buat rangkuman sampai dengan pembahasan yang tadi ya. Beri nama ya pada bagian awal halamannya, setiap awal halaman Anda beri nama Anda dan NIM Anda. Oke, sudah cukup jelas tidak sampai dengan pembahasan tersebut? Mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Itu tugasnya ditulis di AVS atau di mana, Pak? Iya, Anda tulis di AVS. Di AVS, Pak. Iya. Ya, baik, Pak. Oke, ada lagi? Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, silakan Anda kerjakan ya. Anda buat rangkumannya dengan sejelas mungkin. Mau itu nanti gabungan antara mind mapping, mungkin Anda tahu mind mapping. Jadi seperti pohon faktor gitu ya. Kemudian nanti ada penjelasannya atau silakan yang menurut Anda nantinya bisa mempermudah Anda dalam memahami materi tersebut gitu ya. Oke, dan materinya yang sampai dengan yang tadi saya ajarkan saja dahulu. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi untuk pertemuan hari ini itu saja dahulu ya. Untuk solusi dari tugas sebelumnya yang saya berikan nanti akan saya kirimkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya bagi yang belum. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.